Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dari turunan fungsi. Nah, kita tahu apabila ada sebuah fungsi f(x) itu adalah perkalian dua fungsi yang lainnya, misalnya u kali v, maka turunannya atau f aksen dari x-nya itu adalah u aksen v ditambah v aksen u. Nah, kenapa sih rumusnya bisa begini? Akan dibuktikan dalam video berikut ini. Langsung saja kita buktikan, yaitu kita ketahui sebuah fungsi u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Nah, sebelum kita membuktikannya, kita misalkan dulu u ini adalah gx, dan v ini adalah hx. Kemudian, ingat juga, apabila ada sebuah fungsi fx, maka turunannya atau f aksen x, itu nilainya akan sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, jadi ingat dua bentuk ini untuk membuktikan rumus perkalian dari turunan. Nah, sesuai definisi, maka akan didapatkan f aksen x itu akan sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h. Nah, di sini fx-nya itu adalah gx kali hx. Maka kita ganti x-nya dengan x ditambah h. Kemudian dikalikan dengan h, x ditambah h juga. Dikurangi fx, fx-nya dia sendiri ya, gx dikali hx per h. Nah, sekarang idenya itu untuk mendapatkan bentuk yang ingin kita buktikan, maka kita harus menambahkan suatu bentuk fungsi, di mana adalah kombinasi dari fungsi gx dan hx. Nah, ketika kita menambahkan sebuah fungsi, maka kita harus kurangi juga dengan fungsi yang sama, agar nilainya tetap. Semisal secara sederhana begini, apabila nilai a itu sama dengan 8, maka dari itu, apabila kita menambahkan 2, maka kita perlu mengurangi 2. Kenapa demikian? Karena bentuknya agar tetap, yaitu 8 tetap. Karena kalau tambah 2 dikurangi 2, nilainya sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu, agar bentuknya ini seperti yang kita inginkan, maka ini bisa kita tambahkan dan kurangi sebuah fungsi yang berbentuk begini. Gx dikalikan dengan hx ditambah h. Dan kita kurangi dengan bentuk yang sama. Boleh nggak bentuk yang lain? Boleh saja. Boleh kita balik ya. Boleh kita gunakan di sini hx dikalikan gx tambah h dikurangi yang sama. Jadi hanya 2. Kalau kita ambil yang lain boleh-boleh saja, tetapi nanti tidak akan terbukti. Begitu. Nah, sekarang untuk sampai di sini kita harus mengumpulkan bentuk-bentuk yang sama. Nah, kalau kita kumpulkan bentuk yang sama, yang pertama kita ambil gx tambah h, hx tambah h. Sekarang kita ambil yang negatif. Kenapa yang negatif? Agar nanti bentuknya mirip dengan definisi turunan. Sehingga dikurangi gx dikalikan dengan hx tambah h. Kemudian ditambahkan dengan yang ini. Gx dikalikan dengan hx tambah h. Sama ya, ambil yang negatif sekarang. Dikurangi gx kali hx. Nah, per h. Udah sampai di sini, kita perhatikan ada bentuk-bentuk yang sama. Kalau kita cermati, bentuk yang sama hx dengan hx plus h, gx dengan gx. Nah, bentuk-bentuknya ini nanti bisa kita faktorkan. Nah, sehingga jadinya itu adalah limit h mendekati 0. Nah, sekarang kita keluarkan yang sama atau kita faktorkan. Jadinya hx tambah h dikalikan dengan gx tambah h dikurangi gx ditambahkan dengan kita keluarkan gx. Gx sisanya hx tambah h dikurangi hx. Nah, dibagi dengan h. Nah, sekarang sesuai dengan definisi limit, maka limit ini bisa kita limitkan semua fungsinya. Nah, sehingga jadinya itu adalah limit h mendekati 0 untuk hx tambah h. Kemudian limit
H mendekati 0 untuk Gx ditambah H dikurangi Gx per H. Ditambahkan dengan limit X mendekati 0, H mendekati 0, Gx dikalikan limit H mendekati 0, Hx plus H dikurangi Hx per H. Nah, kalau kita perhatikan kembali, ada bentuk-bentuk yang sangat mirip dengan definisi turunan. Ini yang pertama, definisi turunan. Yang kedua, di sini. Nah, sehingga kalau kita substitusikan hanya 0, yang pertama ini jadinya Hx dikalikan dengan di sini merupakan G aksen X atau turunan Gx. Kemudian ditambahkan dengan Gx, tetap Gx ya. Gx dikalikan Hx, H aksen X. Nah, ini turunan dari H. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke definisi awal, H itu adalah V. G aksen X itulah U aksen. Kemudian Gx itu adalah U. Dan H aksen itu adalah V aksen. Jadi terbukti bentuknya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi ini dia rumus turunan dari bentuk perkalian. Nah, untuk itu silakan dicermati dan dipahami dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan di replay videonya. Dan akhir kata, Kak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.